Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Asus ROG Strix G18 2025. Ini laptop harganya 38 juta. Tapi ini tuh masih masuknya entry levelnya ROG ya. Kayaknya cuma ada satu atau dua varian ROG laptop lagi yang harganya di bawah ini. Nah, ROG sendiri tahun ini emang mainnya tuh udah di level 30 juta ke atas. Kalau 20 jutaan itu udah jadi ranahnya Asus TUF Gaming. Di belasan juta waktu itu sempat kosong ya, tapi sekarang udah ada Asus Gaming alias lini laptop gaming baru yang dibikin sama Asus karena TUF dan ROG sendiri udah naik kelas. Duit 38 juta, kalau kita beliin motor, mungkin udah dapat motor yang lumayan ganteng ya, kayak Honda PCX atau Yamaha NMAX Turbo. Tapi ya buat orang yang beli laptop ROG ini jelas nggak mending-mendingin ini sama motor. Mereka antara nggak hobi motoran atau punya motor yang harganya udah di atas laptop ini. Yang jelas harga tuh udah bukan lagi jadi isu buat mereka. Nah, ROG sendiri udah jadi nomor satu brand gaming selama satu dekade sejak tahun 2015. Jadi yang jelas mereka tuh udah punya fanbase loyal yang nggak akan terlalu mikirin soal harga. Buat ngasih perspektif, kalau di dunia perHP-an itu nggak ada satupun merek yang bisa jadi nomor satu lebih dari setahun. Karena ya setiap tahun tuh posisinya bakal selalu gonta-ganti. Jadi ya emang gila banget ya dominasi ROG di dunia pergamingan ini. Sekarang pertanyaannya, apakah laptop yang ada di depan saya ini cuma keren karena dia ROG? Atau ternyata dia emang worth it banget? Yuk kita bahas. Dengan harga 38 juta, laptop ini jelas punya spek yang nggak bisa dibilang nanggung lagi. Layarnya cukup gede ya, di 18 inch dan udah pakai ROG Nebula display yang tajam di 2,5K. Buat dipakai ngedit yang serius juga masih proper banget ya. Ini color gamutnya udah 100% DCI P3. Refresh rate-nya juga cukup tinggi di 240 Hz yang mana udah support G-Sync dan punya teknologi Mux Switch plus Nvidia Advanced Optimus. Nah, enaknya laptop yang udah pakai teknologi ini tuh dia bisa switch secara otomatis ya antara penggunaan GPU discrete dengan iGPU yang ada di laptop. Jadi kalau misalnya dipakai buat yang berat-berat macam rendering atau gaming, GPU discrete-nya yaitu RTX 5060-nya yang bakal kerja maksimal. Sementara kalau dipakai buat ngetik office atau marathon streaming yang mana kerjaannya nggak terlalu berat, dia langsung beralih ke iGPU supaya konsumsi baterainya jadi lebih hemat. Sebenarnya cakep sih ya teknologi kayak gini. Cuma buat saya pribadi yang kebiasaan pakai laptop gaming ya harus dicolok listrik biar dapetin performa gaming yang maksimal, ya mungkin nggak akan terlalu berasa efeknya. Spek mesinnya juga cukup mentok kanan ya, udah pakai Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX 2,7 GHz dan bisa lari lagi sampai 5,4 GHz. Total dia punya 24 cores, terus 24 threads dengan TDP up to 80 watt. Untuk urusan grafis, mesin ini juga ditandemin sama GPU Nvidia GeForce RTX 5060 laptop GPU. Storage-nya juga udah lega banget di 1 TB, ini pakai SSD NVMe M2 dan RAM bawaannya di 32 GB DDR5 5600 plus masih ada satu channel lagi buat upgrade maksimal di 64 GB. Oh ya, ngomong soal upgrade, ada satu bagian menarik ya dari laptop ini, yaitu di bagian bawahnya. Jadi bagian bawah ini bisa kita buka tutup atau bongkar pasang ya, tanpa bantuan alat sama sekali. Atau istilah kerennya Asus itu toolless access. Tinggal dibuka aja slide-nya dan kita bisa ngelihat isian mesin dengan jelas di sini. Nah, poin menariknya dengan sistem yang buka tutup kayak gini, kita juga jadi lebih gampang untuk upgrade RAM ya, karena memorinya sendiri juga nggak ke solder. Terus untuk slot SSD-nya juga masih ada satu yang kosong. Jadi ya ini masih lega banget lah untuk opsi upgrade-nya. Jujur aja sih, saya tuh mes banget ya Asus bikin desain kayak gini. Karena ya upgrade storage atau RAM itu kan bukan kegiatan yang bakal kita lakuin sering-sering gitu ketika kita punya laptop. Bukan yang sebulan atau 2 bulan sekali, bahkan setahun atau 2 tahun sekali. Tapi saya tetap appreciate sih sama desain kayak gini. Karena kita tuh jadi lebih gampang buat ngebersihin fan-nya. Nah, seberapa monster Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX yang ditandemin sama Nvidia GeForce RTX 5060. Oke, kita spill dulu ya performa sintetisnya di Cinebench R23. Di sini tuh multicore-nya cukup konsisten di angka 33 ribuan dengan single core di sekitar 2100-an. Angka segini lumayan dewa ya untuk ukuran CPU mobile, karena versi desktopnya itu tuh bisa dapat sekitar 45 ribuan. 3D Mark juga nggak boleh ke skip nih. Score time span-nya bisa dapat di 12 ribuan alias levelnya tuh udah kelewat kuat buat mainin game-game SD zaman now pakai settingan rata kanan. Performa ray tracing-nya juga masih lumayan ya. Skor 7 ribuan di sini udah bisa ngangkat game-game pakai settingan ray tracing yang nyala. Oke lanjut, gimana nih dengan performa AI di laptop ini?
Yap, sebagai gambaran di sini saya coba ukur pakai Geekbench AI ya, buat ngelihat seberapa jauh performa dari RTX 5060 ini. Dan pas ngeliat hasilnya, angka akurasinya tuh lumayan cakep ya, di kisaran 95 sampai 100%. Cuma ada 1-2 pengujian yang angkanya tuh agak flop ya, di 70-an%. Nah, ini tuh di bagian performa AI buat translate multibahasa. Ya bisa dibilang AI di GPU laptop ini memang lebih difokusin buat ngeboost performa grafis dan juga visual dibandingin untuk translate multibahasa. Nah, itu tadi kan gambaran performa kalau diukur pakai benchmark sintetis. Gimana nih performanya pas dipakai buat main game beneran? Di game GTA 5 Enhanced yang udah support ray tracing, saya bisa dapetin angka frame rate rata-rata di 150-an fps. Paling drop pun masih stay di 100-an fps tipis-tipis. Settingannya udah mentok di ultra ya, dan ini pakai resolusi native di 2,5K. Cuma sayangnya game ini tuh belum support frame generation, seenggaknya sampai video ini dibuat. Tapi ya dapat FPS 100-an kayak gini masih bener-bener nikmat sih. Apalagi settingan ray tracingnya juga nyala, yang tentu cukup ngasih beban buat GPU-nya. Settingan nyiksa serupa juga saya nyalain pas main Wuthering Waves. Ini dimentokin kanan semua, di awal tuh masih bisa dapat 100-an fps. Tapi setelah main 10 menit, frame rate-nya tuh jalan di kisaran 80-90 fps aja. Di sini saya masih bisa dapat visual yang cakep banget, terus pantulan airnya juga real. Tapi ya kalau udah battle yang rusuh, ini tuh bisa ngedrop lagi jadi 60-70 fps. Sebenarnya opsional aja ya, kalau pengen ngejar frame rate yang tinggi, mungkin perlu kompromi buat matiin ray tracing-nya. Tapi yang agak anomali, di sini tuh resolusinya cuma mentok di Full HD, nggak pakai resolusi yang native, yang mestinya nggak akan terlalu jadi beban buat GPU-nya. Ya, dengan resolusi layar full di 2,5K, laptop ini masih bisa mainin Black Myth Wukong pakai settingan very high yang hitungannya sih masih cukup nikmat ya. Ini udah saya aktifin frame generation, rata-rata bisa dapat di 60-70-an fps. By the way, setting ray tracing-nya juga saya nyalain yang very high juga. Nah, kalau bisa kompromi dengan matiin ray tracing, bisa lah ngejar FPS yang lebih gede dan kayaknya nggak akan butuh-butuh banget sama frame generation di game yang satu ini. Lanjut, kalau dipakai buat main game kompetitif macam Valorant, resolusi full juga masih bisa dapat frame rata-rata di 400-500-an fps. Turun pun masih ada di kisaran 200-an fps ya, yang mana ini udah bagus banget di layar 240 Hz-nya. Emang sih untuk tipe game kompetitif kayak gini, teknologi scaling macam DLSS rasanya nggak akan terlalu dibutuhin ya, karena ya takutnya bakal bikin latensinya makin tinggi dan jadi nggak enak buat dimainin. Nah, kalau buat game Dota 2, native-nya udah jalan up to 240 Hz. Yang penting settingan frame rate-nya dimentokin yang paling kanan. Preset grafis udah saya pakai yang paling cakep semua, sampai detail-detail kecil di maps tuh kelihatan banget. Dan performanya ini masih cukup stabil di 200-an fps. Ya, kalau dipakai buat main game dengan settingan mentok kanan, ini laptop udah enak banget. Tapi gimana nih dengan suhunya? Karena ya kalau ngomongin soal manajemen suhu, ini yang ngebedain antara laptop gaming dengan laptop yang biasa-biasa aja. Untuk skenario main game, di sini saya pakai mode turbo dan udah pasti colok listrik juga. Untuk suhu di area keyboard, so far masih cukup aman ya di 34-40 derajat Celcius. Apalagi kalau mainnya pakai gamepad, hampir nggak sentuh sih area di sini. Sistem pendinginnya emang lumayan OP di laptop ini. Ini perpaduan antara end-to-end vapor chamber yang membentang sampai belakang. Terus ada sandwich heatsink yang mana bagian belakang laptop ini tuh full buat area ngebuang panas. Untuk aliran udara, udah ada 3 fan teknologi yang fokus ngademin mesin. Karena biasanya tuh kan laptop gaming punya 2 fan ya. Nah ini ada 1 fan tambahan yang fokus buat ngademin GPU, terutama pas lagi ngadepin tugas-tugas yang berat macam rendering video atau maraton main game. Sistem pendingin ini juga makin OP dengan Compound Thermal Conduct Note Extreme Liquid Metal di CPU dan GPU-nya. Jadi transfer panasnya tuh lebih efisien dan efeknya bisa ngurangin suara noise dari kipas pendinginnya. Ya, kalaupun nggak dipakai buat main game, ini laptop tuh masih gaspol banget buat jadi mesin productivity. Ini saya pakai buat ngedit video di DaVinci Resolve, kita udah bisa pakai encoder AV1 yang lebih efisien tanpa harus ngurangin kualitas dari videonya itu sendiri. Nah ini saya render video 4K 60 fps, durasi 15 menit, dan editing 5 layer, itu durasinya sekitar 4 menit lebih dikit. Encoder AV1 ini juga bisa kita pakai ya di aplikasi populer macam CapCut, dan dengan resolusi dan durasi video yang sama, ini speed renderingnya sih masih nggak terlalu beda jauh ya. Cuma untuk DaVinci Resolve memang lebih cepat, itu bedanya bisa sekitar 20-25 detik. Terus kalau pengen jadiin laptop ini sebagai mesin buat project 3D rendering, ini GPU-nya juga masih capable banget. Ini saya coba benchmark pakai Blender ya, dan angkanya juga masih lumayan buat rendering 3D tipis-tipis.
Kita fokus aja lihat di skor monsternya ya, yang tingkat rendering yang paling kompleks. Dan ini udah bisa dapat di kisaran 1600-an sampel per menit. Tapi jujur ya, dengan specs monster ini, belum lagi opsi upgrade-nya juga masih lega banget. Ada satu bagian yang kita mesti terima dengan ikhlas ya. Yes, di ukuran bodinya yang segede gaban. Saya nggak expect ya layar 18 inch ternyata segede ini. Makanya waktu Bro Hadi bilang, ya laptop 18 inch ROG Strix G18 ini gede banget loh. Saya hampir nggak percaya gitu, karena saya sehari-hari emang pakai laptop tough gaming ya, yang layarnya tuh di 15 sampai 16 inch. Ya beda sekitar 3 inch mah, kayaknya nggak akan terlalu berasa gitu. Tapi pas udah lihat bentukannya, beh, ini sih baki banget ya. Dan bobotnya sendiri juga lumayan ya, ini di 3 kilo lebih. Belum lagi kalau kita bawa laptop ini bareng adapternya di tas, itu bisa nambah sekitar setengah kilo lagi. Nah adapternya juga bisa sebulky ini karena memang outputnya juga cukup gede ya, di 280 watt. Kalau untuk baterainya sih ini ada di kisaran 90 watt hour ya, tapi saya jarang banget pakai laptop ini di mode battery only gitu, karena udah pasti saya colok ke listrik biar dapetin performa yang maksimal. Tapi jangan salah nih, kalau kita nyalain sistem lighting di laptop ini, nah di bagian bawah ini tuh ada LED bar-nya ya, yang lumayan bikin salvo. Yes, ini lampunya jujur ngejreng banget ya, dan berasa kayak mobil-mobil di Fast and Furious. Kalau kita pakai di meja rumah yang lebih private mungkin masih oke-oke aja ya. Tapi kalau kita bawa laptop ini keluar rumah gitu, kayak misal di cafe terus nyalain LED bar di bagian bawah ini, ya siap-siap aja jadi pusat perhatian. Cuma masalahnya LED bar ini tuh sepaket sama backlit di keyboardnya. Jadi ya kalau kita nggak nyalain backlit keyboard, kok dipakai ngetik itu suka nggak kelihatan gitu karena ya sama-sama gelap. Tapi kalau dinyalain ya berasa kayak gini, kayak lagi ngadu RGB. Untuk ukuran laptop gaming, port I/O-nya lumayan lengkap ya. Di sini port-port standar macam HDMI, RJ45 sampai jack audio udah ada. Terus untuk port USB Type-C-nya ada dua ya, dan dua-duanya udah pakai Thunderbolt 5 yang punya bandwidth up to 120 GB per detik. Dan masih disediain port USB Type-A, ini bahkan ada 3 biji. Cuma yang agak PR, kalau kita mau transfer dari dan ke SD card, sayangnya di sini tuh nggak ada port card reader-nya. Sebenarnya card reader itu bakal nice to have ya kalau ada. Tapi kalau nggak ada pun ya wajar, karena ini kan laptop gaming. Dan karena bodinya lumayan bongsor, kita bisa dapat layout keyboard yang udah full size juga di sini ya, lengkap dengan numeric pad dan ada tombol co-pilotnya juga. Untuk ukuran keycaps-nya juga cukup gede ya, ini jaraknya nggak terlalu rapet dan masih enak banget buat dipakai ngetik cepet. Paling touchpad-nya aja sih yang berasa agak too much ukurannya ya. Karena jujur ini baru pertama kali saya ngeliat laptop gaming yang touchpad-nya segede gaban kayak gini. Dan ini sebenarnya agak useless juga sih, karena ya rata-rata orang main game itu ya pakai mouse gitu, bukan pakai touchpad. Ya, sampai 15 Agustus nanti, kita yang beli dan daftarin serial number dari laptop ROG bisa dapat e-wallet up to 750.000 dan masih dapat kesempatan buat menangin hadiah kayak ROG Ally X, monitor gaming eksklusif, dan masih banyak lagi. Dan bukan cuma buat yang beli baru ya, buat kalian yang udah pakai laptop ROG dan udah daftarin sebelumnya, Asus nggak ngelupain kalian juga kok. Kalian bisa dapetin kesempatan buat menangin hadiah tambahan lagi. Nah, buat yang mau ikutan, pastiin beli laptop dari ROG Store atau Asus Store yang resmi. Dan daftarin serial numbernya di website resmi Asus Indonesia. Cukup sekali registrasi, kita bisa dapetin peluang menangin 3 hadiah sekaligus. Untuk linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi kesimpulannya, beli ROG waktu kita pengen beli laptop gaming, ini sih pilihan yang nggak pernah salah ya. Ini pilihan aman buat kebanyakan orang. Bukan cuma buat gamers doang, tapi buat orang-orang yang pengen laptop Windows yang powerful buat dipakai kerjaan, dan bahkan buat orang-orang yang pengen flexing doang, ini juga masih keren. ROG Strix G18 2025 harganya emang 38 juta. Tapi bisa dibilang ini salah satu varian laptop ROG keluaran tahun ini yang paling hemat. Prosesornya aja sama kayak ROG Strix Car yang harganya 90 juta, yang varian paling tinggi. Tapi ya tentu ya, keluar duit 90 juta, tentu kita masih bisa dapetin yang lebih ya, hampir di semua bagian yang lain. Tapi karena waktu saya tuh belum sebanyak itu, saya sih udah cukup puas ya sama apa yang dikasih laptop ini. Dan ini tuh nggak cuma ngomongin soal performa, tapi juga pemakaian jangka panjang.
Karena ketika kita pakai laptop ini kan bukan cuma dipakai 1 tahun atau 2 tahun terus ganti, tapi bisa lebih panjang atau lebih lama dari itu. Dan overall pengalaman saya sama Bro Hadi selama pakai laptop-laptopnya Asus, mulai dari Asus TUF Gaming, terus ZenBooks, dan Asus ExpertBook kayak yang saya pakai sekarang ini, so far sih masih puas-puas aja ya, no major issue. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Asus ROG Strix G18 2025. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian laptop ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.